Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Nur Afiyah dari Prodi 4 Studi Agama-Agama dengan NIM 2017502040. Nah, jumpa lagi dengan video saya. Mari kita lihat video berikutnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang contoh kasus perkawinan agama lokal. Dan adapun yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu tentang perkawinan orang Islam dengan penghayat kepercayaan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan pernah terlepas dari keberadaan manusia lainnya untuk hidup saling membaur antara satu sama lain, maupun berinteraksi tanpa memandang ras, suku, dan agama. Perkawinan merupakan persoalan yang esensial dalam kehidupan manusia, sebab perkawinan tidak hanya sebatas ikatan untuk membentuk keluarga, melainkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Senada dengan hal tersebut, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam agama Islam mengatur bahwa untuk mewujudkan sebuah perkawinan yang sah dalam Islam, ada beberapa hal yang harus ada untuk menentukan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak sah. Nah, hal tersebut apa saja? Di antara lain yaitu yang pertama adanya pengantin laki-laki, yang kedua adanya pengantin perempuan, yang ketiga adanya wali nikah dari pihak calon pengantin perempuan, yang keempat adanya saksi laki-laki sebanyak 2 orang, dan yang kelima adanya ijab dan qabul yang terjadi pada proses akad nikah. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila memenuhi ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, agar suatu perkawinan diakui oleh negara, maka harus dilangsungkan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi agar suatu perkawinan bisa dikatakan sah menurut hukum Indonesia. Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya perkawinan oleh negara. Nah, apabila suatu perkawinan tidak dicatat, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat. Kenapa? Karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu. Sehingga apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan, maka dapat digunakan dimanapun, terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik. Kemudian bagi para penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Perkawinan bagi penghayat kepercayaan pertama-tama dilangsungkan menurut tata cara kepercayaannya, kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, supaya perkawinan tersebut dapat dikatakan sah oleh negara. Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. Yang pertama yaitu perkawinan penghayat kepercayaan dilakukan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan. Yang kedua, ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan.
Dan yang ketiga, didaftar pada kementerian yang di bidang tugasnya secara teknis membina organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, pelangsungan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dengan penghayat kepercayaan memiliki tata cara yang berbeda menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bahkan dapat disamakan dengan perkawinan berbeda agama maupun kepercayaan yang dianut. Memang sulit diterimanya perkawinan beda agama, tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Undang-Undang Administrasi Kependudukan, melainkan secara tegas juga termuat di dalam Al-Quran, sehingga ayat tersebut, ayat yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, bisa dijadikan dasar utama dalam mengkonstruksi ketentuan larangan menikah lintas agama. Bahkan, negara juga tidak mengakui perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama atau kepercayaan. Hal ini sejatinya juga dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menolak permohonan untuk menghapuskan aturan yang melarang nikah beda agama maupun kepercayaan melalui Keputusan Nomor 68 PUU-12 pada tahun 2014. Serta Majelis Ulama Indonesia telah memberikan fatwa nomor 4 Munas 7 MUI 8 pada tahun 2005, bahkan bahwa perkawinan beda agama baik laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab adalah haram dan tidak sah. Namun demikian, dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. Nah, kebebasan tersebut mengartikan hendak memberikan otonomi kepada setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan. Berkeluarga merupakan upaya untuk memberikan peluang yang besar untuk menjalani kehidupan sosial masyarakat, supaya bisa hidup bebas atas kehendaknya untuk melangsungkan perkawinan baik sesama agama yang mereka anut maupun dengan kepercayaannya. Demikian yang bisa saya sampaikan dan kita bahas bersama pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.